Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semua jurusan. Bab kali ini yaitu mengenai tetap bab 2, pertemuan yang ke-12. Tetap ya, limit dan turunan fungsi. Yang akan dibahas hari ini yaitu tafsiran geometri dari turunan. Subpokok yang akan dibahas yaitu nilai stasioner. Jenis-jenis nilai stasioner dapat dilihat dari nilai F aksen X untuk X di sekitar pembuat stasioner. Ada 3 jenis nilai stasioner yaitu nilai balik maksimum, yang kedua nilai balik minimum, dan yang ketiga adalah nilai belok horizontal. Perhatikan gambar di bawah ini ya Nana. Grafik akan mempunyai nilai balik maksimum jika F aksen X berubah tanda dari positif menjadi negatif melalui titik 0. Grafik akan mempunyai nilai balik minimum jika F aksen X berubah tanda dari negatif menjadi positif melalui 0. Sedangkan kurva mempunyai nilai belok horizontal jika F aksen X tidak mengalami perubahan tanda. Seperti biasa kita belajar melalui contoh. Ini yang contoh yang ke-1. Diketahui fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Tentukan nilai stasioner titik stasioner, interval untuk Fx naik dan turun, serta sketsa grafiknya. Jawab ya. Fungsi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Ya, turunannya atau Fx sama dengan X pangkat 2. Kalian kan sudah tahu ya, sepertiga pangkatnya yang 3 itu turun di bawah jadi X pangkat 2, X min 1 kan gitu ya anak-anak. Kita coret-coret jadilah X pangkat 2. Terus X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X pangkat 1. Pangkat satunya nggak usah tulis ya. Terus min 3X diturunkan menjadi min 3 karena dia diikuti oleh variabel X ya. Yang angka 4 konstanta tidak diturunkan ya. Nilai stasioner diperoleh jika F aksen X sama dengan 0. Maka dari persamaan kuadrat ini ya menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan ya menjadi X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Nilai stasioner, nilai balik maksimum. X1 sama dengan min 1. Maka kita masukkan min 1 ke fungsi X ya. F min 1 sama dengan sepertiga dikali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali min 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 5/2/3. Nilai balik minimum X2 sama dengan 3. Gitu ya. Maka F3, jadi fungsi X-nya diganti angka 3 ya. F3 sama dengan sepertiga 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 plus 4. Sama dengan negatif 5. Titik-titik stasionernya adalah min 1 dan 5 2/3 dan titik 3 min 5. Jawab yang ke berikutnya ya, syarat fungsi naik ya. F aksen X lebih besar 0 dan persamaannya tadi kita masukkan. X min 3 dikali X plus 1 lebih besar 0. X min 3 lebih besar 0 atau X plus 1 lebih besar 0. Maka hasilnya adalah X lebih besar 3 atau X lebih kecil min 1. Syarat fungsi turun F aksen X lebih kecil 0. Maka X min 3 dikali X plus 1 lebih kecil 0 ya. X min 3 lebih kecil 0 atau X plus 1 lebih kecil 0. Maka hasilnya adalah X lebih kecil 3 atau X lebih besar min 1.
maka daerahnya adalah min 1 lebih kecil X lebih kecil 3 ya. Daerah min 1-nya itu kan plus, terus min 1 sampai dengan 3 min, jadi gini, plus min plus gitu ya. Andai kata min plus min, urutannya seperti itu ya Nana. Bila dilihat dari garis bilangan atau sketsa karbik, nilai stasioner pada X min 1 adalah nilai balik maksimum, dan pada X sama dengan 3 adalah nilai balik minimum. Contoh 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi pada contoh 1 untuk interval tertutup ya. Min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0. Kita jawab, untuk mengecek nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup, kita harus mengecek pada ujung-ujung interval, yaitu pada X sama dengan min 2 dan X sama dengan 0. Selain juga menggunakan nilai stasioner seperti pada contoh 1, harus dicek apakah X yang menyebabkan nilai stasioner tersebut pada interval yang diminta atau tidak. Ya. Nilai pada ujung-ujung interval X sama dengan negatif 2, maka F min 2 sama dengan sepertiga dikali min 2 pangkat 3 dikurangi min 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi min 3 kali min 2 plus 4 itu sama dengan 10/3, atau kita sederhanakan menjadi 3/1/3. Untuk X sama dengan 0, maka F0 sama dengan sepertiga 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4 hasilnya. Dari jawaban contoh 1 kita dapatkan nilai X yang menyebabkan nilai stasioner, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Tetapi karena X sama dengan 3 di luar interval, min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0, maka kita hanya memerlukan X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan min 1 didapat F min 1 sama dengan 5/2/3, sehingga nilai minimum interval ya 3/1/3, sedangkan nilai maksimumnya adalah 5/2/3. Ada cara lain yang lebih mudah untuk menentukan jenis-jenis nilai ekstrim suatu fungsi fx, yaitu dengan cara mengamati turunan kedua fungsi tersebut pada titik-titik stasionernya. Cara seperti ini disebut sebagai uji turunan kedua, yaitu misalkan fungsi fx kontinu dalam interval 1 yang memuat x sama dengan a. Turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f double aksen x ada pada interval 1 serta f aksen a sama dengan 0. Jika yang ke satu ya ada 3, yang ke satu jika f double aksen a lebih kecil 0, maka fa adalah nilai balik minimum fungsi f. Maaf, saya ulangi yang ke satu. Jika f double aksen a lebih kecil 0, maka fa adalah nilai balik maksimum fungsi f. Yang kedua, jika f double aksen a lebih besar 0, maka fa adalah nilai balik minimum fungsi f. Yang ketiga, jika f double a sama dengan 0, maka nilai stasioner fa belum dapat ditetapkan. Dalam hal ini, penentuan jenis-jenis nilai stasioner tidak dapat menggunakan uji turunan kedua. Dari apa yang sudah diterangkan dari awal sampai akhir, seperti biasa kita kerjakan latihan soal. Di sini ada 3 buah latihan soal, tolong kerjakan seperti contoh yang diberikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau anak-anak mengalami suatu kesulitan segera japri bulika. Tapi kalau tidak ada, kerjakan, tak kasih batas waktu sampai dengan mapel pelajaran matematika hari ini selesai atau KBM online selesai hari ini ya.
Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.